Salam jumpa, sahabat GKI, dimanapun saudara berada. Adalah sukacita kita bisa bertemu kembali dalam acara Sapaan Gembala. Dan hari ini saya Pendeta Benget Tambunan dari GKI Ampera Jakarta yang akan membawakan renungan firman Tuhan buat kita sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang senantiasa memeliharakan kehidupan kami. Kami sadar, Tuhan, hari demi hari kami ditimpa oleh banyak pergumulan, kami mengalami kesulitan hidup, tetapi Engkau senantiasa taat, senantiasa setia, senantiasa penuh dengan cinta kasih untuk membantu kehidupan kami. Bapa yang Maha Kudus, peliharakanlah kami Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan. Biarlah dalam kehidupan kami, apapun kami dan sebagaimana adanya kami, Tuhan menolong dan memimpin kami. Roh-Mu yang kudus, kiranya itu yang menopang kami sekalian, akan memberikan kepada kami keberanian untuk mewujudkan sabda kasih. Tuhan berfirmanlah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu ini sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, tema Sapaan Gembala bagi kita pada saat ini terambil dengan judul Tidak Dapat Lari dari Allah. Dan perenungan firman Tuhan terambil dari Mazmur 139, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jikakah aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara natural manusia itu akan merasa takut dan segera berupaya untuk bersembunyi atau melarikan diri ketika telah melakukan kesalahan. Perasaan ini muncul karena diri kita itu bisa saja pertama tidak mampu menghadapi persoalan. Atau yang kedua, tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan yang kita perbuat. Yang ketiga, ada juga yang merasa malu. Bahkan yang keempat, tidak sedikit yang tahu bahwa dirinya sebetulnya salah, tetapi tidak mampu untuk memberikan ganti rugi. Ya, pengalaman manusia ketika jatuh dalam dosa rupanya ini menjadi bagian dari dosa keturunan kita. Kita segera menyembunyikan diri. Dan sayangnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia yang melakukan kesalahan demi kesalahannya, dia akan selalu terus berupaya menyembunyikan dirinya. Inilah yang seringkali membuat manusia itu kehilangan tujuan hidupnya. Dia merasa malu pada satu ketika mengalami kesalahan, dia pergi melarikan diri dari satu tempat ke tempat yang lain. Seorang muda yang katakan gagal membina hubungan keluarga, dia pergi ke kota yang lain atau ke negara yang lain. Dia bersembunyi pada satu sisi, tetapi juga merindukan tentang sebuah kehidupan yang baru yang boleh dia bangun kembali. Tetapi pertanyaannya, saudara, apakah kita bisa pergi dari kesalahan-kesalahan kita? Apakah kita bisa menyembunyikan semua kekeliruan di dalam kehidupan kita? Disinilah sesungguhnya pemazmur mengingatkan kepada kita. Saudara,
kita tidak dapat lari dari Allah. Sebab diungkapkan bahwa Allah adalah pribadi yang selalu hadir di berbagai tempat. Bila mana dalam kehidupan kita saat ini, di berbagai tempat, di kota-kota kita, selalu dipasang CCTV. Di mana fungsi daripada CCTV adalah untuk melihat gerak-gerik hal-hal yang terjadi pada sudut-sudut tertentu dari kota-kota itu. Tetapi ini melebihi daripada kerja Allah. Kerja Allah justru melebihi CCTV. Allah bisa hadir bukan saja di tempat-tempat yang kita katakan tenang, tetapi di tempat-tempat yang berbahaya. Bahkan di tempat-tempat yang kita rasa tidak mungkin manusia bisa melihat kita. Tidak mungkin manusia bisa menemukan kita. Bagaimana pemazmur mengungkapkan, ketika kita berupaya menjauhi roh Tuhan, tapi justru Allah selalu mendapatkan kita. Kita boleh pergi mendaki ke atas bukit, tetapi Allah ada di sana. Atau kita perlu mendaki ke langit, Tuhan pun hadir di sana. Bahkan ketika dikatakan kita masuk ke dalam dunia orang mati pun, di situ Tuhan ada. Ini mau menunjukkan kepada kita, saudara, bahwa kita ini tidak pernah bisa lari dari kehadiran, dari kasih, dan kuasa Allah itu sendiri. Maka, bila mana Allah adalah pribadi yang selalu hadir, bahkan di tempat yang paling sulit sekalipun, atau yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia sekalipun, bahkan di tempat yang paling berbahaya sekalipun, disinilah sepatutnya kita menyerah. Disinilah sepatutnya kita mengakui kepada Tuhan bahwa kita tidak bisa lari daripada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada bagian yang lain mengungkapkan kepada kita, Allah datang untuk mencari orang yang berdosa, bukan untuk orang yang benar. Karena itu kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu tidak patut dibawa berlari di sepanjang kehidupan. Tetapi justru bagian firman Tuhan ini mau mengajak kepada kita, jumpailah Tuhan. Dan katakanlah kepada Tuhan, segala kesalahan kita, akuilah itu dalam pertobatan kita, sehingga kita ini beroleh pengampunan daripadanya. Maka Allah akan memperbaiki, Allah akan memperdamaikan, Allah akan membuat kehidupan kita ini kembali menjadi pulih. Disinilah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa ada orang yang bisa menyimpan kesalahan itu bertahun-tahun lamanya. Sebab ia tidak mau menyerahkannya kepada Tuhan. Ia tidak mau kesalahannya kembali diperbaiki. Ia tidak mau keadaan hidupnya menjadi seperti sedia kala. Perasaan bersalah barangkali jauh lebih besar. Perasaan ego dalam dirinya barangkali jauh lebih hebat. Tetapi ingatlah, maksud Tuhan pertama-tama datang adalah untuk menyelamatkan semua orang. Maksud Allah pertama-tama datang bukan untuk menghakimi manusia. Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Allah yang selalu mencari dan mencari manusia yang hilang. Di berbagai sudut, di berbagai tempat, di berbagai keadaan. Karena itu, jikalau saudara saat ini yang mendengar firman, tengah ada dalam situasi yang sedang melarikan diri. Saudara sedang menyembunyikan diri karena dosa. Maka firman Tuhan ini mau mengajak kepada kita, kembalilah kepada Allah. Biarlah diri kita diperdamaikan oleh Allah. Dan biarlah kita dipulihkan oleh Tuhan. Dia Allah yang telah memberi dirinya untuk memperdamaikan kita dengan dosa. Maka dialah satu-satunya Allah yang memahami keadaan hidup kita. Allah itu mengerti.
Dan Allah itu peduli. Allah mau saudara dan saya beroleh keselamatan daripadanya. Mereka yang terus-menerus membawa luka-luka batin, membawa kesalahan, membawa keegoisannya, melarikan diri. Sesungguhnya mereka tidak pernah dapat lari dari Allah. Allah pasti menjumpai. Dan ingat, ketika Tuhan menjumpai kita, jangan keraskan hati. Tapi kembalilah kepada Allah, kembalilah untuk memperoleh hidup dalam damai, sukacita yang Allah sediakan bagi saudara dan saya. Amin, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu, karena Engkau Allah kami yang setia, Allah kami yang maha hadir, Allah yang selalu memperhatikan keberadaan hidup kami di tempat manapun kami ada. Allah yang daripadanya kami tidak dapat menyembunyikan kesalahan dan dosa. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu dengan gigih Engkau nyatakan bagi kami. Sehingga kami yang bersalah, yang berdosa, yang malu untuk mengakui, bahkan kami yang penuh dengan keegoisan ini, selalu Engkau jumpai, untuk Engkau rangkul, untuk Engkau selamatkan. Tuhan, pimpinlah hidup anak-anak-Mu, pimpinlah hidup kami Tuhan. Ketika saat ini kami menjadi pribadi yang tengah melarikan diri dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa kami. Ajarlah kami membuka hati dan pikiran kami berdamai. Karena Tuhan mau menjumpai kami. Biarlah kami percaya bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang menyelamatkan kehidupan kami, yang memulihkan keadaan kami, dan membawa kami kembali mendapat rahmat yang besar daripada Tuhan. Terima kasih karena Engkau datang mencari kami pertama-tama bukan untuk mengadili kami. Pertama-tama bukan untuk menghukum kami. Pertama-tama bukan menuntut ganti rugi. Tapi Engkau Allah yang selalu merangkul kami. Karena itu biarlah setiap kami anak-anak-Mu ini beroleh kekuatan ketika kami bersedia diperdamaikan dengan Allah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.